Cuma mau minta subscribe. Belum, ya udah nggak apa-apa lah, oke lah. Saya mundurin dulu waktu di adlinknya supaya jam berapa? Jam 10.45 lah. 10.45. Jadi sebenarnya kita tuh nanti ada mekanisme ini, ada mekanisme UTS pakai adlink. Jadi nggak pakai Google Meet atau apa. Jadi ngerjainnya dua kali, ngerjain soal multiple choice di adlink, terus habis itu ngerjain soal esai di tugas itu, terus ngumpulin di adlink lagi. Makanya hari ini saya minta teman-teman pakai laptop supaya inilah ya buat simulasi besok. Terus gimana, apa kabar dengan tugas kalian? Kenapa lagi? Banyak tugas yang kalau yang dari bapak itu diedit. Tinggal diedit Dia diedit doang. ya. Maksudnya belum dong berarti. Belum, soalnya syutingnya videonya dibikinnya baru. Oh, kata kemarin mau bikin pas minggu lalu itu ada mau bikin Iya udah kelar, cuman editingnya. lagi ada yang belum ngumpulin jadinya. Aduh sih mau marah. Jadinya itu baru hari ini mau diedit tapi udah semua. Ya udah buru diedit. Iya pak, edit mah gampang pak insya Allah. Ya udah diedit kan harusnya minggu ini. Iya pak, minggu ini pak. Sip. Ntar saya ini sebentar ya, kuisnya saya ini dulu, saya riset dulu. Udah pernah ini belum? Sudah pernah ngerjain tugas di adlink belum? Tugas di adlink, Mm-mm. tugas di adlink udah pernah. Kalau tugas Tugas belum ya. cuma ngirim file doang sih. Pernah deh pernah. Nah, ngirim file di adlink ya? Iya. Oh ya udah, berarti udah bisa lah. Emang itu kita tulis tangan pak? Enggak, pakai Word aja. Besok saya setting ini kok, open book kok. Ya tapi waktunya kenapa? Kenapa emang? Karena saya yakin kalau soalnya open book pasti di bukunya nggak ada. Enggak. Jadi mau close book. Iya, close book aja. Nggak usah, udah soalnya udah saya bikin kok, udah saya kumpulin. Jadi nanti teman-teman tinggal kerjain. Nah, clue-nya adalah halo Mbak Anissa, belum mandi ya? Iya pak, enggak pak, saya baru makan. Saya belum makan lagi. Kok nggak bagi-bagi sih? Jauh. Sebentar, 30. Oke. Jadi besok itu live assessment-nya di adlink, pilihan ganda 30 menit. Kan kita waktu ujian itu 90 menit, teman-teman. Halo Mas Yosua. Apa kabar, Mas? Nyasar tuh. Jadi besok itu UTS pilihan ganda ada 30 menit. Terus yang 1 jam sisanya ngejawab esai ngejawabnya pakai pakai tugas, pakai media tugas. Jadi gini, saya akan present nih ke kalian. Saya akan bikin dua metode. Yang pertama itu adalah metode
multiple choice. Multiple choice itu nanti kalian bisa klik di situ jawabannya. Jadi saya juga kelihatan nih siapa yang curang, siapa yang enggak, kelihatan juga di sini. Jadi seberapa sering kalian buka-buka soal dan sebagainya kelihatan kalau di Edlink. Tapi itu kan asumsi untuk ujian yang closed book. Tapi karena open book, ya, jadi saya persilahkan kalian. Cuman clue-nya adalah yang perlu diperhatikan, multiple choice itu cuma 30 menit. Soalnya 15. Terus kemudian essay-nya ada 60 menit atau 1 jam. Silahkan kalian improve di situ. Silahkan improve pernyataan-pernyataan yang pernah saya berikan. Jadi kalau yang di multiple choice sudah pasti yang keluar adalah teori-teori yang ada di PowerPoint yang saya share ke teman-teman, ya. Jadi tolong kayak pengertian, terus habis itu berdasarkan ini loh, pengertian berdasarkan siapa itu tolong dipelajari, diingat-ingat, dan apa ya, itu sudah pasti saya keluarkan di soal multiple choice. Jadi bagi teman-teman yang teoritis banget, saya berikan kesempatan untuk mengisi di multiple choice. Tapi bobotnya dikit nih multiple choice sebenarnya. Saya kasih di sini sebentar. Etika profesi. Saya cuman kasih sekitar 30% bobotnya. 30% dari total nilai UTS kalian. Jadi contoh misalnya Diva nih ngerjain multiple choice benar semua. Karena Diva nggak mau ngerjain esainya dikosongin, akhirnya multiple choice doang dikerjain. Karena 30% ya nilainya cuma 30. Ya. Tapi makanya di esai saya memberikan soal-soal yang sifatnya analytical. Jadi saya mau satu ketika saya memberikan teori tentang hal-hal yang sudah saya berikan di slide. Misalnya contoh etika profesi. Etika itu memiliki sifat A, B, C, D, E. Saya jabarkan di situ. Tapi itu adalah teori. Di bawahnya saya minta di situ ketika ada suatu perusahaan tidak menerapkan etika profesi, apa yang akan terjadi. Nah, di situ saya butuh jawaban analitikal dari teman-teman. Ya. Jadi tidak hanya sekedar hafalan, tapi tolong dijawab berdasarkan critical thinking dari kalian masing-masing. Kalian membayangkan sebuah organisasi, kalian membayangkan sebuah kalian berada di lingkungan tersebut dan kalian harus menjalankan apa yang dinamakan etika profesi. Maka saya minta kalian tulis di situ narasinya berdasarkan bahasa kalian dan apa yang kalian pikirkan tentang etika profesi tersebut. Mbak Mita, selamat datang. Saya lagi bahas tentang UTS, mekanisme UTS. Jadi saya ulang lagi karena Mbak Mita juga baru datang. Jadi besok UTS kita ada 2 jenis soal, Mbak. Ada multiple choice sama esai. Multiple choice itu saya berikan waktu sekitar 30 menit. Terus kemudian esai ada 1 jam. Jadi total ujian kita itu 90 menit sebenarnya, teman-teman. Nanti yang di multiple choice silahkan dipelajarin slide-slide saya, perlu dihafal dan sebagainya, karena saya akan banyak memberikan pengertian yang sifatnya teoritis di multiple choice. Terus yang esai silahkan berdasarkan pemahaman teman-teman. Jadi esai ini nanti jawabannya akan beragam. Dari case yang saya ajukan, silahkan teman-teman berargumen tentunya jangan melenceng dari teori yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, ini 10.33. Insya Allah nanti 10.45 kita akan mulai ujiannya. Kita
Kita akan mulai kuisnya. Ini sudah ada hadir semua ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Masih kurang. Si Tito belum ada. Terus siapa lagi? Satu lagi. Ini Pak, kita ujiannya dari bab berapa ya Pak ya? Semua pertemuan dari 1 sampai yang terakhir kemarin. Terakhir saya share file pertemuan berapa ya? Ini pertemuan 6 kemarin kita bahas tugas pertemuan 5 sampai pertemuan 5, 1 sampai 5. Silakan pelajari nanti. Siapin aja filenya untuk dibaca-baca. Karena sifatnya open book ya, boleh kalian buka lah. Tapi nggak ada Pak. Apanya? Nggak ada. Nggak ada gimana? Iya, di Apple adanya dari pertemuan keempat. Pertemuan keempat, masa sih? Oh iya. Oke, saya tambahin nih materi, sekaligus saya tambahin dokumen. Oh, karena dari kemarin saya uploadnya di ini, di Siakat. Oh, di siapa ada? Ya udah saya upload lagi deh ntar di sini. Ya udah nantilah sembari kalian ngerjain ujian nanti saya upload filenya ya. Tapi yang jelas saya minta tolong ya disiapin lah filenya. Siapa ini kurang siapa nih? Tito sama? Tito sama siapa? Tito doang kayaknya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya Tito doang. Oke, ini sudah 10.35 teman-teman. Sebagai simulasi ujian ya, yang pertama silahkan teman-teman buka akun Adlinknya. Silakan teman-teman buka akun Adlinknya. Kita nanti mulai jam 10.45 ya, 10 menit lagi kita mulai. Silakan buka akun Adlinknya. Sudah semua? Oke. Kemudian saya butuh bantuan teman-teman untuk send live location di WhatsApp, di grup ya. Jangan japri ya. Nanti kita lihat, kita evaluasi sejauh mana teman-teman ini menjalankan ujian secara efektif. Nah, karena memang peraturan dari akademik diminta kita untuk send live location. Oke, sekarang teman-teman bisa tolong share live location. Yang paling minimal aja. Kalau ada yang 15 menit atau 10 menit, yang paling kecil aja. Tolong share live location di WhatsApp, di grup ya, jangan japri ya. Di SIP BRI. Ya, betul. 15 menit ya Pak ya? Boleh, paling kecil aja, yang paling kecil. Diva masuk, terus ayo yang lain bisa live location yang paling kecil. Yos masuk, Desandi masuk. Siapa nih lagi di sungai? Nanda Silvi masuk. Oke, Salomita masuk. Ayo ditunggu lagi. Teresia masuk. Oke, banyak ya. Setelah saya lihat live location-nya teman-teman, ternyata wow, ada yang di ini ya. Ada yang di Kendal si Sylvia. Jauh ya, oke. Oke. Lumayan nih. Ada yang di mana nih? Di Darmaga ya. Ada yang Depok 1. Oke. Jakarta. Oke, nanti akan saya share. Tangerang juga ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yup, satu lagi. Yang hadir di siapa ini? Oke, Cindy masuk. Sip. Kita sudah share location di grup.
Kemudian teman-teman buka add linknya, sudah? Oke, sekarang saya coba akan saya share ininya kuisnya ya. Jadi perlu diingat teman-teman bahwa kuis ini hanya 30 menit. Kita berarti akan berakhir pada jam 11.15. Tolong dilihat di jam di rumah kalian. 11.15 kuis akan saya tutup. Terus kemudian kita istirahat 15 menit, akan kita lanjut ke esai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya bagikan sekarang. Kenapa? Oke, siap. Saya simpan. Silakan dilihat. Sudah muncul multiple choice di sesi ketujuh, silakan. Oh, loading ya. Ada. Udah tuh. Pak, ini langsung mulai, Pak. Mulai aja, silakan. Ya, 34 menit lagi sisanya. Ya emang 30 menit kan. Oke, silakan dikerjakan. Coba di-mute dulu, Pak. Apa? Di-mute dulu coba. Oh iya, Pak. Barangkali ganggu ini teman-teman. Sorry, Pak, sorry. Oke, teman-teman, kita sedang menjalankan perkuliahan online sekaligus kuis ya. Jadi sebentar ini saya mute supaya saya biarkan mahasiswa mengerjakan soal untuk soal multiple choice. Sembari saya juga mengingatkan kepada kita semua bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit, ya masa-masa ujian yang harus kita lalui bersama. Kita semua harus bisa melawan ini dengan persepsi yang baik, persepsi yang menurut aktivitas sosial itu diperbolehkan. Jadi beberapa hal yang saya dapatkan ketika saya ada di rumah ya, atau di kontrakan di daerah Jakarta, ternyata masih ada teman-teman yang tidak mengindahkan PSBB ini ya, dengan alasan mungkin memang
ya sekali lagi saya sampaikan, yang bersangkutan sehat, dan yang harus diperhatikan itu sebenarnya harusnya eh, orang-orang yang memiliki tingkat tingkat imun yang rendah dan orang yang usia lanjut. Ya, harusnya tidak perlu berpikir seperti itu. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, kalau memang pemerintah sedang menganjurkan kita untuk PSBB, ya silahkan dilaksanakanlah, silahkan dijalankan, supaya apa terwujud suatu upaya yang konkret dan kita bisa memutus tali apa namanya mata rantai dari virus COVID ini. Oke, sesuatu yang perlu dipahami ketika memang kita tidak merasa sakit atau bahkan kita tidak menunjukkan gejala-gejala yang berarti, harapan saya kita menjalankan segala sesuatunya itu dengan penuh rasa sosial, uh, rasa sosial yang tinggi. Karena apa? Ya karena memang ketika kita tidak merasa terjangkit, tapi kita sangat dimungkinkan untuk membawa virus tersebut kemanapun, dari luar ke rumah atau sebaliknya dari rumah keluar. Maka dari itu ya, tolong dengan segala kesadaran dan segala kerendahan hati, kami mengingatkan kepada semuanya, tolong tetap jalankan peraturan ini, instruksi ini, supaya kita semua terhindar ataupun apa ya, tidak terjangkit dari virus-virus yang sekarang ini sedang terjadi. Karena memang dalam Islam pun ada aturan main untuk itu. Ketika memang wabah sedang menjalar di suatu daerah, diusahakan untuk tidak meninggalkan daerah tersebut ataupun tidak menerima tamu dari lingkungan luar untuk masuk ke dalam daerah tersebut. Ya, isolasi diri itu memang dianjurkan oleh Rasul dalam kondisi seperti ini. Oke, itu sekilas dari saya. Kita sambil menunggu teman-teman mengerjakan kuis. Ini sudah 28 menit 41 detik 40 detik.
12.25 ya. Sekali lagi di jam 12.25. Kalau sampai misal jam 12.25 ini teman-teman belum upload, jadi saya anggap gagal ya. Pengerjaan ini teman-teman nulis, teman-teman ngetik sekaligus upload itu 1 jam. Jadi mekanisme UTS nanti akan seperti ini. Kalau apa ya namanya teman-teman itu upload lewat line atau ya, email ataupun WhatsApp, itu tidak diberlakukan karena tidak akan terrecord di editing. Jadi saya minta tolong 2 minggu lagi UTS kita mulai tanggal berapa ya? UTS ini tanggal 29 kayak insya Allah tanggal 29. Jadi saya minta teman-teman benar-benar dipersiapkan mulai dari koneksinya, laptopnya. Jadi siapkan untuk event UTS ini ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Saya ada bonus nih, bonus 4 menit. Jadi nanti saya tunggu sampai 12.25. Silahkan nanti setelah mengerjakan apa namanya esai, silahkan teman bisa live meet. Saya tinggal, silahkan 1 jam ke depan. Sekali lagi tolong dikerjakan soalnya, kemudian dikumpulkan lagi ke meet, nanti akan saya evaluasi. Nanti yang sudah selesai silahkan deh bisa WhatsApp saya deh, Pak sudah selesai atau gimana ya. Jadi itu kita kerjainnya di Google Dokumen, di dokumen dulu Ya, biasa dokumen. Terus baru diupdate kan? Ya, diupload ke situ ke editing ya. Oke. Saya share sekarang. Sekali lagi perhatikan waktunya 12.25. Saya minta tolong jawaban yang tidak hanya teoritis. Sekali lagi pakai nalar ya. Ya nanti yang saya nilai adalah nalarnya, bukan banyak atau apa ya. Ya sedikit saya juga nggak happy karena tidak menjelaskan tentang apa nalar. Terlalu banyak ngalor ngidul juga saya nggak, kurang happy juga. Tapi yang proporsional lah, sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan. Oke, saya buka sekarang. Silakan bisa di download tugasnya. Waktunya ada 1 jam 30 menit ke depan. Oke, untuk sesi quiz silakan dikerjakan. Sementara saya akan live dulu ya. Kita semua live dulu. Silakan dikerjakan. Nanti sekali lagi yang sudah selesai mohon disampaikan ke saya via WhatsApp. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.